Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggiringannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dan api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para seminaris yang sekarang bertugas sebagai paduan suara atau KUR, ini mengingatkan saya pada tahun 1975 ketika saya masuk seminari Santo Paulus Palembang. Tentu ada kegembiraan. Sukacita pertama-tama adalah karena lulus tes masuk. Tanpa lulus tes masuk, pastilah saya tidak masuk seminari. Dan tentu saja alasan sebelumnya memang ada keinginan menjadi seorang imam pada waktu itu. Maka dengan dites dan lulus lalu masuk, ini menjadi alasan untuk bersukacita bagi saya waktu itu.
Tentu saja menjadi seorang imam atau bahkan menjadi seorang biarawan biarawati, pertama-tama ini merupakan panggilan hidup. Hidup menjadi seorang imam, hidup menjadi seorang biarawan biarawati. Tetapi seringkali di dalam kalangan umat atau masyarakat pada umumnya, ketika bertemu dengan seorang imam, bertemu dengan biarawan atau biarawati, romo atau suster, tugas di mana? Sebagai apa? Selalu saja ditanya seperti itu. Lalu orang kemudian mendefinisikan bahwa menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati itu adalah orang yang bekerja di paroki, di gereja, melayani misa, atau suster itu bekerja di rumah sakit atau menjadi guru di sekolah. Nah, yang diingat itu justru pekerjaannya atau profesinya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya panggilan hidup kita, terutama para imam, biarawan biarawati itu apa? Apakah soal bekerja di sekolah, di rumah sakit, atau bekerja melayani misa, atau yang mana? Saya berani mengatakan, tentu berdasarkan pengalaman, bukan soal pekerjaannya. Pekerjaan itu kan soal diutus. Kalau kamu nggak diutus, ya nggak akan bekerja di sana. Tetapi jati dirinya sebagai seorang imam, jati dirinya sebagai biarawan, biarawati, itu yang terpenting, itu yang menjadi dasar. Ya. Kalau tidak, nanti entah di dalam biara atau di dalam kehidupan di keuskupan, orang sering membanding-bandingkan. Wah, Romo ini hebat, Romo ini bekerja di sini, Romo ini sebagai dosen, Romo ini dan sebagainya dan sebagainya. Padahal itu merupakan tugas perutusan. Tapi ingatlah jati dirinya itu sebagai seorang imam. Maka kalau nanti sudah tidak bisa apa-apa, jatuh sakit atau sudah tua, lansia, ngelokro kalau ukurannya soal apa yang dikerjakan. Tidak lagi menghayati panggilannya itu sebagai seorang imam, sebagai seorang suster umpamanya atau bruder dan sebagainya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita harus memelihara sukacita itu? Saya akan menghubungkan dari apa yang tadi kita dengar, dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, gaudete in Domine. Ya. Alasan sukacita bukan soal yang lain, tetapi soal Tuhan. Mengapa? Tadi kita sudah mendengar dari bacaan yang pertama, dari nubuat Sefanya, di mana pada waktu itu Israel boleh dikatakan demikian, lemes. Mengapa lemes? Karena dalam kehidupan waktu itu jelas mereka seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Mereka merasa dihukum dan sebagainya. Tetapi kemudian Sefanya menubuatkan, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Nah, lalu bagaimana kita harus merenungkan hal ini? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau merenungkan soal tobat, dalam bahasa sehari-hari seringkali kita mendengar, saya bertobat, saya kapok. Mengapa? Karena saya berbuat ini lalu menderita.
Karena hidup saya itu nggak beres, maka saya sakit. Lihat di sana, arti kapok, kemudian saya tidak akan melakukan lagi hal seperti itu. Tetapi unsur yang dominan adalah ketakutan, kekhawatiran. Ini berbeda dengan apa yang tadi kita dengar, entah dari Sefanya maupun dari Paulus. Alasan untuk bersukacita karena Allah. Bukan karena penderitaan, tetapi karena Allah. Nah, maka dari itu saudara terkasih, kalau sekarang kita merayakan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Mengapa disebut demikian? Karena Natal sudah dekat. Maka kita tidak perlu bersedih lagi. Karena Tuhan itu sudah dekat hadir di antara kita. Dan itu yang menjadi alasan mengapa kita bertobat. Jadi alasannya bukan bersedih, bukan karena takut, bukan karena khawatir, karena Allah akan menyelamatkan. Itu yang menjadi alasan. Sehingga, saudara saya terkasih, kita patut bertanya, kalau itu yang menjadi alasan sukacita, sementara tadi kita mendengar dalam warta Injil, dengan jelas Yohanes itu menegaskan kepada orang yang bertanya kepada dia, jika demikian apakah yang harus kami lakukan dalam pertobatan itu? Yohanes menjawab, siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Artinya apa di sana? Orang yang bertobat ini bukan hanya soal hatinya bertobat, tetapi bagaimana tingkah laku orang tersebut. Pertobatan harus terwujud di dalam tindakan atau perbuatan-perbuatan nyata. Maka dari itu, ketika datang pemungut cukai untuk dibaptis, dan bertanya kepada Yohanes, guru, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes secara konkret mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Prajurit-prajurit juga bertanya, dan kami, apa yang harus kami lakukan? Jawabnya, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Semuanya itu menunjukkan supaya yang namanya pertobatan jangan hanya soal hati, tetapi nyatakanlah di dalam tindakan, di dalam perbuatan-perbuatanmu. Itulah tanda penyesalan yang nyata, yang konkret. Karena kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengatakan saya bertobat, saya ini dan itu, tapi nyatanya tetap kelakuannya sama. Tindakan perbuatannya sama. Maka pertobatan itu perlu dipertanyakan. Nah, saudara terkasih, tadi saya mengatakan alasan orang bersukacita karena Allah. Pertobatan pun kita bersukacita. Saya nggak tahu, mungkin minggu depan akan ada pelayanan sakramen tobat. Kalau kita masuk di kamar pengakuan, apakah kita dengan takut-takut, cemas-cemas, khawatir, dan sebagainya? Atau sebenarnya saya bersukacita karena saya menghadap Allah dan saya mengakui dan dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni, akan menyelamatkan saya. Nah, di sini saudara terkasih, berbeda kalau kita hanya soal bertobat karena kapok. Tetapi bukan karena kita melihat Allah yang Maha Rahim, Allah yang akan memberi pengampunan, Allah yang akan menyelamatkan. Maka di sini juga saudara terkasih sadar akan kenyataan bahwa kita memang harus bertobat, tetapi bertobatlah dengan sukacita. Karena Allah tidak akan menghukum sedemikian rupa, tetapi Allah akan memberikan pengampunan yang akan menyelamatkan diri kita.
Saudara-saudara terkasih, memang di mana-mana kita sering kali melihat orang yang menyiapkan Natal biasanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi sadarilah, supaya perayaan Natal atau malam Natal nanti menjadi perayaan yang bersifat rohani, kita perlu menyiapkan hati kita perlu menyiapkan jiwa kita, supaya kita pantas dalam menghadap Tuhan. Kita harus bertobat. Dan tobat itu seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis sangat jelas. Kita harus berbuat sesuatu secara nyata. Bagaimana kita memandang orang-orang menderita, bagaimana kita harus menolong orang-orang yang mempunyai kesulitan, bagaimana tingkah laku kita atau perbuatan kita jangan sampai merugikan, jangan sampai membuat orang lain itu sungguh menderita. Hal ini harus nyata dalam kehidupan ini. Kalau hal ini menjadi nyata, maka kita pun akan menjadi nyata dalam perayaan Natal, itu menjadi sukacita yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan, saudara terkasih, firman yang pada pagi hari ini kita dengar dan kita renungkan, sungguh membawa kita pada pertobatan yang sesungguhnya, yakni pertobatan dengan rasa sukacita. Karena Allah akan mengampuni, Allah akan memantaskan kita, supaya kita benar-benar dapat merayakan kedatangan Yesus sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Amin.